Halo Om, Ageng di sini. Dan di video ini saya akan mereview secara lengkap, terus terang, blak-blakan tentang update MIUI yang dilakukan oleh Xiaomi. Dan kebetulan di seri yang entry levelnya dia masih masuk ke MIUI 12.5.5. Jadi 12.5.5. Nah, sebelumnya akan saya bahas yang 12.5.4. Oke, kenapa saya menyarankan kalian untuk mengupgrade? Karena gini, teman-teman. Untuk seri MIUI yang 12.5.4 itu menurut saya ada sedikit perubahan di perbaikan di penangkapan sinyal WiFi-nya, tapi tidak banyak. Karena masih ada banyak hal yang menurut saya sudah di-upgrade di MIUI 12.5.5. Oke? Jadi MIUI 12.5.5 itu menurut saya cukup membantu sekali, kecuali di penangkapan sinyal WiFi ya. Tapi ada beberapa hal yang menjadi ganjelan di hati saya atau unek-unek saya sebelum kalian upgrade. Jadi ya, yang pertama, ada beberapa hal yang menurut saya ya mengganjal ya. Yang pertama dari segi smartphone. Smartphone-nya oke, dia memang lebih dingin ketika kita gunakan. Tapi nggak tahu kenapa di bagian baterainya dia menjadi lebih boros. Nah, ini saya nggak tahu masalahnya di software atau di IC powernya yang trouble sampai akhirnya dia membuat baterai dari smartphone smartphone Redmi 90 yang kapasitasnya 6000 mAh menjadi boros. Oke, kenapa saya bilang boros? Jadi saya akan memberikan testimoni dari pemakaian sehari-hari. Tadi pagi ketika saya menggunakan smartphone ini, saya mencabutnya dari charger sekitar jam 6. Oke? Tetapi ketika jam berapa tadi ya? Jam 5 sore. Setengah 5, sorry. Itu smartphone saya sudah masuk ke angka 10% baterainya. Nah, ini saya nggak tahu ya di smartphone lain kayak gimana. Tapi menurut saya untuk kapasitas baterai 6000 mAh itu harusnya bisa lebih lama lagi durasi pemakaiannya. Karena ya kita semua tahu lah baterai badak. Yang kedua, mungkin karena satu alasan penting. Ada harga, ada kualitas. Nah, ini yang betul-betul bikin saya tahu diri ya. Istilahnya saya sudah mendapatkan smartphone dengan harga terjangkau, kemudian RAM-nya 6GB, memori internal 128GB, tapi dia sudah punya fitur yang menurut saya cukup lengkap. Bahkan saya merekam konten ini dengan menggunakan kamera depan dari smartphone Redmi 90 untuk memberikan kalian contoh. Oke, for your information, video ini direkam pada tanggal 22 Januari 2022. Tapi saya tidak tahu kapan tayangnya, karena kadang-kadang itu saya bikin video yang agak urgent, di request sama teman-teman, kemudian yes, mau tidak mau akhirnya harus saya upload ulang. Tapi itulah itu hal yang menyenangkan ketika saya bikin konten. Jadi ketika kalian perhatikan konten saya, kemudian kalian request atau kalian memasukkan komplain ke dalam kolom komentar, itu jujur saya sangat seneng, karena berarti apa yang saya sampaikan betul-betul diperhatikan. Oke, kita skip basa-basinya. Setelah menggunakan MIUI 12.5.5, banyak sekali perbaikan, baik dari segi sinyal, baik dari segi kestabilan smartphone. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya mengganjal. Apa karena punya saya sudah saya upgrade ke Android 11, kemudian MIUI-nya 12.5.5 akhirnya kurang stabil. Jadi masalah utamanya adalah ketika saya menyalakan smartphone saya, kemudian loadingnya itu menurut saya sangat lama. Ya, bukan lama, tapi sangat lama. Kenapa saya bilang sangat lama? Ketika saya scroll smartphone-nya langsung, itu dia sangat berat sekali. Makanya itu yang membuat saya agak sedikit jengkel sih.
Tapi ya namanya smartphone harga 2 juta, mau gimana lagi. Yang penting fungsinya, dan menurut saya smartphone ini sangat worth it. Oke. Sebagai daily driver, menurut saya dia sudah sangat membantu saya selama setahun terakhir ini. Meskipun kalau dari sisi kamera depan dia nggak terlalu bagus, tapi overall ini sudah cukup buat saya. Karena saya nggak terlalu hobi sama yang namanya selfie. Oke, sekarang kita akan lanjut. Kemudian, setelah semuanya saya update, kelemahannya ada di baterai. Oke, terus apa lagi ya? Kalau speaker normal terus terang. Tapi akhir-akhir ini smartphone saya itu di touchscreen yang bagian bawah. Bagian bawahnya itu kayak sering mencet-mencet sendiri. Saya tidak tahu kenapa ya, karena saya sering ngecas sambil saya gunakan, atau karena efek softwarenya, atau karena smartphone saya pernah tertekan, kemudian LCD-nya error. Tapi yes, itulah resiko dari menggunakan smartphone. Overall, kalau dari segi kendala, menurut saya smartphone ini sangat minim kendalanya. Ya, bisa dibilang smartphone ini punya kualitas dengan harga yang terjangkau. Harga terjangkau di harga 2 jutaan. Tapi itulah yang saya dapat dengan budget yang saya punya saat ini. Oke. Kalau boleh tahu, sebetulnya kalian itu pengen di upgrade atau dibikinkan konten yang seperti apa ya? Karena terus terang saya itu mulai kehabisan ide. Ya, you know lah, ada banyak hal yang membuat ide itu hilang. Ketika ide datang nggak langsung dieksekusi, jadi idenya terbang. Minimal ketika idenya datang tuh harus saya tulis atau saya konsep atau saya buatkan skrip. Tapi itu belum terjadi sama sekali. Jadi mohon maaf kalau selama ini konten saya kurang sempurna. Tapi overall, ketika kalian menulis di kolom komentar itu, saya sangat suka sekali dan saya sangat appreciate. Kalian mau mampir di channel saya yang kecil ini, kemudian kalian juga mau support ke channel saya yang notabene masih sangat baru. Oke. Ya, kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa share video ini, kemudian kalian bisa like, kalian bisa komen, dan kalian bisa subscribe di channel ini. Karena dukungan kalian sangat saya perlukan. Ini bukan kampanye pilihan-pilihan tuh ya, tapi ya ini saya mohon bantuan ke kalian untuk share video saya supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam bikin konten, dan juga saya bisa mendapatkan AdSense yang lebih, karena sekarang kebutuhan lumayan banyak dan ya life must go on. Jadi apa yang bisa dikerjakan saya kerjakan selama itu halal. Oke? Nasihat hari ini, masa lalu itu hal yang mungkin bikin kita sakit, tapi percayalah, masa lalu yang menyakitkan membuat kita belajar dan berbenah menjadi lebih baik. Oke? Akan pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. See you all.